Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat anak pada masa-masa tertentu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alina Hoirinida, NIM 011. Perkenalkan, nama saya Maharani Nurul Hidayah, NIM 005. Perkenalkan, nama saya Ardita Prisala Sabina, NIM 02. Pengetahuan tentang sifat anak-anak dalam perkembangannya sangat penting bagi pendidik maupun orang tua. Salah satu hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, yang artinya anak dapat memperoleh kesempatan untuk berkembang. Tentunya untuk perkembangan anak membutuhkan lingkungan yang sangat kondusif agar terlaksana dengan optimal. Yang pertama ada periodisasi berdasarkan biologis. Yang pertama ada Artitolos. Artitolos ini menggambarkan perkembangan anak dari lahir sampai dewasa ke dalam 3 periode yang lamanya ada 7 tahun. Yang pertama, fase dari lahir sampai 7 tahun disebut sebagai masa anak kecil atau masa bermain. Yang kedua, dari umur 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa anak sekolah atau masa sekolah rendah. Yang terakhir ada fase ketiga, ya dari umur 14 sampai 21 tahun, yaitu masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Yang kedua ada dari Sigmund Freud. Yang pertama ada fase oral, dari lahir sampai 1 tahun. Fase ini mulut adalah daerah pokok keaktifan yang dinamis. Contohnya kayak bayi yang sedang menyusu dan dia merasa puas di bagian mulut. Yang kedua ada fase anal, dari umur 1 sampai 3 tahun. Fase ini dorongan dan tahanan berpusat pada fungsi pembuangan kotoran. Contohnya ketika dia mengeluarkan kotoran, dia merasa puas. Yang ketiga ada fase valis, dari umur 3 sampai 5 tahun. Fase ini alat-alat kelamin merupakan daerah organ terpenting. Yang keempat ada fase laten 5 sampai 12 tahun, yaitu masa tenang karena dorongan seksual ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencolok. Dan pada fase ini dia lebih mementingkan prestasinya. Yang kelima ada fase pubertas, dari umur 12 sampai 18 tahun. Munculnya dorongan yang ditekan mulai bekerjanya organ reproduksi. Yang terakhir ada fase genital, dari 18 sampai 20 tahun. Pada masa ini tahap perkembangan psikoseksual. Individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Yang kedua yaitu periodisasi berdasarkan didaktis. Menurut Johann Amos Comenius, yang pertama, umur 0 sampai 6 tahun yaitu masa sekolah maternal atau sekolah ibu. Masa anak mengembangkan organ tubuh dan panca indera di bawah asuhan ibu. Yang kedua, umur 6 sampai 12 tahun yaitu masa sekolah vermakula atau sekolah bahasa ibu. Mengembangkan ingatan dan perasaan di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga, umur 12 sampai 12 tahun yaitu masa sekolah Latina atau sekolah bahasa Latin. Masa mengembangkan potensinya dengan berbahasa asing. Yang terakhir, umur 18 sampai 24 tahun yaitu masa akademika atau akademik, saat seseorang memasuki perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan, jenjang pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 6 sebagai berikut. 1. Umur 0 sampai 6 tahun yaitu taman masa kanak-kanak. Yang kedua, umur 6 sampai 12 tahun yaitu pendidikan sekolah dasar. 3. Umur 12 sampai 18 tahun yaitu pendidikan sekolah menengah. Yang terakhir, umur 18 sampai 24 tahun yaitu pendidikan tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu periodisasi berdasarkan psikologi. Menurut Konstam, dengan menitikberatkan terjadinya perubahan psikis pada seseorang, Konstam menyusun periodisasi perkembangan sebagai berikut. 1. Pada umur 0 sampai 6 tahun. Periode ini dinamakan periode vital atau masa menyusu. 2. Pada umur 1 sampai 6 tahun. Periode ini dinamakan periode estetis atau masa mencoba atau masa bermain. Yang ketiga, pada umur 6 sampai 12 tahun. Periode ini dinamakan periode intelektual atau masa sekolah. 4. Umur 12 sampai 21 tahun. Periode ini dinamakan periode sosial atau masa pemuda dan masa adolescence. Yang terakhir, umur 21 ke atas. Periode ini dinamakan masa dewasa atau kematangan fisik dan psikis seseorang. Yang keempat, karakteristik peserta didik sekolah dasar.
Yang pertama, Biase. Menurut Biase, yang pertama itu tahap sensori motorik terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi pada tahap ini anak itu belum memasuki tahap sekolah. Yang kedua, tahap praoperasional pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini kognitif anak masih terbatas, yaitu seperti meniru perilaku orang lain yang pernah dilihat anak. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada umur 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah memahami aspek kumulatif materi dan juga sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda secara konkret. Yang keempat, tahap operasional formal terjadi pada umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki masa remaja. Pada tahap ini juga peserta didik telah memiliki kemampuan mengkoordinasi dua ragam kemampuan. Lalu menurut Havigers, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama membina hidup sehat, yang kedua belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, yang ketiga belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat, yang keempat mencapai kemandirian pribadi. Yang kelima, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, karakteristik perkembangan sosial pada remaja. Masalah umum yang selalu dihadapi oleh para remaja dan paling rumit yaitu faktor penyesuaian diri atau adaptasi, seperti persaingan ketat satu sama lain karena masing-masing individu bersaing untuk tampil menonjol dan memperlihatkan kemampuannya. Menurut Ali Muhammad dan Muhammad Asrori menyatakan bahwa karakteristik perkembangan sosial remaja meliputi berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, lalu meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis, lalu yang terakhir memiliki kecenderungan memilih karir tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.